Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansyah Ramiarno. Kali ini saya akan mereview singkat aja mobil yang ada di depan kita. Ini adalah Honda Grand Civic tahun 1991. Jadi teman-teman, untuk Honda Civic itu dia panjang banget umurnya, seperti halnya Toyota Kijang kalau misal di Toyota. Jadi mobil Civic ini dia awal pertama kali ataupun generasi pertamanya itu pada tahun 1972, dan sampai dengan sekarang tahun 2023 mobil ini masih diproduksi dengan berbagai macam varian tentunya ataupun generasi. Nah, di depan kita ini adalah mobil Honda Civic generasi keempat. Untuk generasi keempatnya sendiri ada 3 varian teman-teman, yaitu ada Civic LX yang lebih tua tentunya umurnya sebelum ini, kemudian facelift menjadi Grand Civic ini. Selain itu untuk generasi keempat ada 1 buah lagi mobil Civic Nova ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita waktunya bahas bagian eksterior sebelum kita masuk ke bagian interiornya. Jadi pertama saya ingin bahas soal lampunya. Untuk desain lampunya ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Honda Civic LX. Jadi untuk Grand Civic ini dia lengkungannya lebih halus, lebih smooth begitu ya, apalagi di bagian samping sini. Untuk Honda Civic LX itu dia lebih kaku teman-teman, lebih tajam begitu. Di bagian tengah ini lampu dekat, dan di bagian paling tengah ini lampu jarak jauh. Jadi ini masih menggunakan lampu dengan model bohlam, belum diganti dengan. Jadi di bagian bawah ini adalah lampu sen teman-teman. Modelnya seperti ini, dia panjang begitu. Dan ternyata untuk lampu kotanya itu ada di sebelah sini. Ini tadi saya pikir ini adalah lampu sen, ternyata lampu kota. Dan di bagian sini, grill bawah ya, ini ada 1 buah lampu tambahan, lampu tembak, ataupun ada 2 buah karena di sebelah kiri dan kanan. Ini tambahan sendiri, nggak tahu, kurang terang kayaknya. Tapi untuk lampu kabut kayaknya enggak, karena ini putih warnanya. Paling bagus ini dijadiin lampu kuning aja ya untuk lampu kabut. Di bagian tengah sini teman-teman, ini ada emblem Honda dengan list chrome di bagian bawahnya. Dan untuk kap mesinnya ini berbeda jika kita bandingkan dengan mobil Civic LX. Untuk Civic LX itu dia lebih ke bawah turun begitu, tapi untuk Grand Civic ini teman-teman bisa perhatikan di sini ada lekukan, dia naik begitu ya. Barangkali kalau misal kita tidak lihat secara detail itu akan mirip, tapi kalau misal kita perhatikan lebih jelas lagi maka akan terlihat perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping teman-teman. Kalau misal kita perhatikan ini ada semacam list tambahan body kit, tapi ini dari karet di bagian bawahnya sini. Dan untuk peleknya mobil ini sudah diganti, ini bukan orinya ya. Untuk ringnya sendiri ataupun besarnya sendiri ini 15 inch teman-teman. Jadi untuk profil bannya, mobil ini menggunakan profil ban dengan ukuran 185/55 R15. Dan untuk velg bagian belakang ataupun roda bagian belakang ini velgnya ukurannya sama 15 inch teman-teman, dan untuk profil bannya juga sama 185/55 R15. Tapi untuk lebarnya yang belakang ini jauh lebih lebar jika dibandingkan dengan velg di bagian depan. Salah satu ciri khas dari mobil Grand Civic ini teman-teman bisa perhatikan di bagian belakang sini. Pada bagian bempernya ini ada semacam list chrome begitu, tapi dia nyambung teman-teman dari belakang bemper sampai ke bodi samping dan tembus ke bemper depan. Jadi list chrome-nya ini dia muter ya. Kita lanjut ke bagian spion. Modelnya seperti ini teman-teman. Jadi zaman dulu itu belum ada lampu LED ya yang ada pada cover spion. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan yang namanya electric mirror, tapi belum dilengkapi dengan auto retract. Lanjut ke bagian handle pintu, ini modelnya seperti ini. Jadi bukanya ditarik dari bawah seperti ini, jadi bukan tarikan samping begitu. Ini yang sedikit agak menarik teman-teman. Jadi untuk mobil Grand Civic ini di bagian kaca itu dia ada sekatnya, dan ini
apa ya, dia ada pada bagian pintu. Biasanya kalau semisal sekat seperti ini itu dia biasanya ada di dekat pilar C ya. Memang dekat pilar C tapi dia nggak nyambung dengan pintu ya. Kalau semisal kita perhatikan ini dia menjadi satu bagian dengan pintu, dan sebenarnya bagus juga untuk melindungi si penumpang bagian belakang tentunya, agar lebih terjaga lagi privasinya pada saat membuka kaca ataupun jendela ini. Kalau misal kita perhatikan untuk desainnya dengan Honda Jazz itu ya, yang ada pada bagian depan itu, dia sekatnya itu nggak nyambung ataupun tidak ada pada bagian pintu teman-teman, tapi di belakang pintu ya. Misal kita perhatikan dan kita bandingkan dengan desain dari Grand Civic ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Jadi model stop lampnya dia seperti ini teman-teman, nyambung antara lampu di sebelah kiri sampai ke kanan. Bahkan di bagian tengah juga ada lampunya ya. Tapi teman-teman, untuk lampu belakang pada Honda Grand Civic ini sebenarnya lampunya cuma ada 2 ya, ataupun 4, 6 barangkali. Jadi 2 untuk sen di sebelah kiri ataupun kanan, 2 stop lamp, dan 2 lampu mundur. Untuk di bagian tengah ini dia dummy ya, hanya ada lampu untuk mundur yang warnanya putih. Dan ini agak unik ataupun berbeda dengan Civic LX. Kalau misal Civic LX itu dia terputus begitu di bagian sini, ini lampu sen, terus stop lampnya ada di bagian tengah teman-teman, dan di bagian sini ini ada semacam lampu putih begitu, itu adalah lampu mundur, dan di bagian tengah ini kayak semacam ada mikanya juga. Di bagian lampu sini ini juga ada list chrome juga teman-teman. Di atas ada tulisan Honda tapi ini aksesoris tambahan. Di bagian tengah ini ada tulisan Civic, terus di atasnya ada emblem Honda. Nah, untuk bagian bumper di bagian bawah sini ini juga ada variasi tambahan tentunya. Ini harus merelakan bumpernya dilubangi ya, karena ini di sini ada skrup untuk menempel, ini untuk pemantul cahaya. Serta di bagian bawah, jika teman-teman perhatikan, ini knalpotnya ataupun mufflernya dia sudah diganti dengan merek HKS. Untuk suaranya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk membuka bagasi belakang ini kita harus menarik tuas yang ada di sebelah pengemudi ya. Jadi seperti biasanya ada di sebelah pengemudi, kita bisa menarik tuasnya. Dan di sini juga ada satu buah kunci sebenarnya untuk membuka. Dan ini misal kita udah buka seperti ini kondisinya teman-teman. Kita coba lihat bagasinya seperti ini. Jadi ini kalau misal kita perhatikan, dia lumayan gede juga volumenya. Dan untuk bagian roda cadangan itu ada di sebelah sini teman-teman. Untuk membuka ataupun melihat roda cadangan ini kita tinggal menarik aja tali yang ada di sini. Oke, kita tutup kembali teman-teman. Nah, untuk nutupnya gampang banget, jadi nggak perlu tenaga gede. Di sini ada satu variasi juga, ini motifnya karbon ya, tapi nggak tahu ini karbon asli ataupun enggak. Lagi-lagi, semisal kita lihat di bagian sini teman-teman, kaca belakang ada list chrome-nya juga, muter begitu. Oke, kita lanjut lagi di bagian sini. Ini ada talangnya, baik itu di samping kiri ataupun kanan. Kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sebelah sini. Untuk door trimnya, jadi untuk door trimnya seperti ini teman-teman. Ini motifnya ataupun ini bahannya dari semacam bludru ya. Dan ini soft touch. Pada zaman dulu sudah ada material soft touch seperti ini, jadi kesannya sangat mewah sekali. Dan ini untuk menguncinya ada di sebelah sini ya. Ini modelnya masih di sini. Dan juga ini untuk membuka ataupun handle. Nah, misal mobil zaman dulu untuk cup holder itu belum begitu diperhatikan. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini, ini dia sangat tipis lagi, berbeda dengan mobil zaman sekarang ya. Karena barangkali orang zaman sekarang itu lebih apa ya, lebih cepat hausnya dibanding orang zaman dulu. Kita lanjut lagi, ini untuk apa ya, power window.
dia modelnya di bagian samping seperti ini. Kalau misal sekarang itu biasanya nyambung dengan handle ataupun untuk membuka ataupun menutup pintu, dan bisa digunakan untuk armrest sih sebenarnya. Ada di depan sini biasanya. Oke, di dalam door trim ini ataupun di door trim ini juga ada satu buah unit speaker. Tentu di bagian kanan kiri ada teman-teman. Dan kita lanjut ke bagian dashboardnya. Di sini ada satu penyimpanan yang sangat unik. Ini ada tulisannya koin begitu. Jadi ini dipergunakan untuk menyimpan koin ya, karena zaman dulu itu kita waktu membayar parkir barangkali itu masih menggunakan uang-uang kecil seperti ini. Walaupun ini sebenarnya digunakan untuk menyimpan uang kertas yang jauh lebih gede dimensinya, masih bisa sih. Jadi futuristik ini masih berguna sampai sekarang. Di bawah sini teman-teman bisa lihat ini untuk membuka kap mesin depan. Terus di bagian balik ini ada fuse ataupun sekring. Jadi sekring ada di sebelah sini ya. Bagi teman-teman yang mengalami masalah tentang kelistrikan, nih di balik tutup ini Anda bisa cek sekringnya. Jadi di balik ini ada sekringnya. Ini ada electric mirror masih di sini ya. Electric mirrornya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di atasnya koin ini adalah semacam panel. Ini untuk mengatur, mematikan AC begitu. Jadi bisa dikatakan ini sangat bagus sekali. Kita bisa mematikan AC dari sini. Jadi kalau semisal ini AC di sini dia on ya. Jadi untuk mematikan di bagian driver kita cukup menyetel ini. Dan ini teman-teman perhatikan, ini ada kisi-kisi seperti itu, dan ini nyambung ke bagian door trim. Dan dari door trim ini maka AC ini jadi saluran AC ya, kisi-kisi AC dia akan disalurkan ke sini bagian atas. Fungsinya apa? Untuk membuat si kaca mobil ini agar dia tidak ngembun ya. Keren sih. Di sini ada saluran AC juga, lover AC ya. Ini kita bisa setel arahnya ataupun kita bisa tutup juga, walaupun di sini juga ada semacam cut off-nya. Dan di sini teman-teman ini dummy. Dan kalau misal kita perhatikan di sebelah ini ya. Untuk electric mirror ini ada semacam saklar, tapi ini nggak tahu fungsinya untuk apa. Karena ada dua buah ini. Ini kayaknya untuk variasi sih. Variasi mobil. Nih di sini juga ada. Kita bahas soal setir. Dia modelnya palang 3 seperti ini. Ini menunjukkan berapa lama mobil ini digunakan ya. Jadi sudah seperti ini. Ini orinya pastinya. Sejak tangan pertama sudah retak-retak seperti ini teman-teman. Jadi klakson ada di sebelah sini. Untuk instrumen, kita lanjut ke bagian instrumen. Dia seperti ini modelnya. Ada berbagai macam indikator tentunya. Semisal kita nyalakan. Nah, ini ada untuk oli, ini untuk baterai, ini untuk parkir, ini seperti biasa untuk temperatur, ini bahan bakar, dan ini untuk RPM teman-teman, dan untuk speedometer ada di sebelah sini. Jadi modelnya masih kotak seperti ini ya. Zaman dulu dia. Lekukannya walaupun nggak begitu kaku, tapi sesuai dengan zamannya. Tapi yang sangat mengesankan ini adalah soft touch teman-teman. Bahan materialnya bukan kaleng-kaleng, walaupun ini keluaran mobil zaman dulu ya. Jadi terkesan masih mewah. Nih. Ini kita lanjut ke bagian tengah. Di sini ada berbagai macam panel. Ini untuk menyalakan AC, mengatur arah angin, menyetel kedinginan, serta di sini juga ada jam. Jamnya sudah digital ya. Keren sih. Jamnya sudah digital, serta ada lover AC juga pada bagian atas. Di bagian sini ada head unit, tapi ini single din, tapi sudah tidak digunakan lagi teman-teman, karena ini ditambahi satu buah double din ya oleh pemiliknya. Jadi sekarang menggunakan double din ini. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada lighter untuk menyalakan rokok ya, zaman dulu. Tapi zaman sekarang karena banyak orang yang sudah meninggalkan rokok
barangkali ini bisa digunakan untuk mengecas HP. Dan di sini ada asbak teman-teman, tapi ini disalahgunakan karena ini diisi uang ya. Karena kebanyakan orang zaman dulu itu barangkali lebih penting dia bisa merokok. Jadi ini sampai disediakan asbak, tapi kekurangannya di sini tidak ada cup holder. Jadi di sini kita tidak bisa menyimpan air mineral. Berbeda dengan orang zaman sekarang ya, lebih cepat capek ataupun ausnya daripada pengen ngerokoknya. Ini konsol boxnya seperti ini. Ini tuas handrem dia masih seperti ini di bagian tengah ya, konvensional ataupun mekanikalnya seperti ini. Shifternya dia ya manual ya, ini 5 percepatan. Serta kita lanjut lagi. Oke, di sini ada tuas jok. Ini kita bisa tarik untuk menghidupkan mobil di pagi hari. Terus di bagian atas ini adalah lampu hazard, dan di sini untuk menyalakan defogger bagian belakang. Jadi kita bisa menyalakan defogger kaca belakang dari sini. Untuk defogger ini saya kurang tahu masih berfungsi ataupun enggak, karena sepertinya defogger seperti ini jarang banget dipakai ya. Bahkan banyak banget orang yang nggak ngerti apa itu defogger. Jadi defogger itu fungsinya untuk membantu kita pada saat hujan teman-teman, untuk menghilangkan embun ya. Biasanya di kaca bagian belakang itu ada semacam garis-garis, itu dia bisa menghasilkan panas untuk menghilangkan embun. Jadi kenapa kebanyakan mobil zaman dulu itu di bagian belakang tidak ada wipernya, karena sudah dilengkapi dengan defogger biasanya. Dan untuk setirnya, kita balik lagi ke setir. Ini dia belum dilengkapi dengan teleskopik, tapi ini sudah tail steering teman-teman. Walaupun agak terkesan gimana ya, kurang begitu pas aja. Karena oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini untuk kesan saya. Ini sebenarnya mobil yang saya gunakan dulu, salah satu mobil yang saya gunakan dulu untuk belajar mengemudi, yaitu Grand Civic. Sebenarnya mobil ini enak sekali teman-teman. Kaki-kakinya sangat empuk, dan juga diajak nyelip-nyelip itu dia enak banget. Karena dulu saya waktu belajar mobil, salah satunya menggunakan mobil dengan tipe ataupun merek Honda Grand Civic ini. Tapi untuk mengemudinya, gaya mengemudinya, walaupun ini sudah dilengkapi dengan tail steering, walaupun belum teleskopik, tapi agak sedikit aneh. Karena joknya ini dia hanya bisa kita atur untuk recliningnya aja. Jadi kita tidak bisa menaikkan ataupun menurunkan jok, sehingga kesannya agak sedikit aneh aja. Dan ini mobilnya sangat rendah sekali. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini mobilnya sangat rendah sekali. Jika kita bandingkan dengan Honda Jazz yang ada di depan di samping kanan itu, ini jauh lebih rendah, dan juga kesannya itu agak sedikit aneh kalau misal kita perhatikan. Belum begitu ergonomis sih, walaupun ya agak sedikit nyaman. Hal pertama yang membuat saya merasa agak aneh itu bagian sini teman-teman. Ini kita posisi agak selonjor ya, sesuai lah. Jadi ini si bagian setirnya ini hampir menyentuh si paha saya. Jadi kalau misal kita gunakan pengaturan tail steering, kita sesuaikan, kita agak turunkan lagi. Nah ini bisa nempel ke kaki ya setirnya. Gimana ya, kesannya joknya itu kayak agak ketinggian begitu teman-teman. Kurang begitu rendah. Itu menurut pendapat pribadi saya. Kita lanjut lagi. Ini di sebelah sini ada tempat penyimpanan. Ini nggak begitu luas juga untuk lacinya teman-teman. Jadi hanya ada satu buah laci saja di sini. Dan teman-teman perhatikan, ini model dashboardnya dia agak unik ya. Jadi ada semacam lekukan begitu. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan berbagai berbagai benda tentunya, dan tidak takut untuk jatuh. Di bagian sebelah sini door trim ini nggak ada cup holdernya juga teman-teman, flat di bagian bawah. Tapi ini untuk power window-nya dia di bagian sampingnya. Kalau zaman sekarang itu power window-nya di bagian sini, jadi lebih enak untuk mengoperasikan power window. Kalau di sini agak gimana ya, susah menjangkaunya kalau nggak terbiasa. Jadi untuk jok
bagian depan ini dia hanya bisa diatur untuk recliningnya dengan tuas ini teman-teman, dan kita bisa menyetel ataupun mengatur maju mundurnya. Dan untuk naik turunnya ini tidak ada setelannya alias permanen ya. Dan untuk fitur keselamatan, mobil ini juga dilengkapi dengan safety belt tentunya. Tapi di bagian depan ini dia sudah otomatis. Pada zaman dulu sudah menggunakan seat belt sistem otomatis seperti ini. Dan di bagian belakang saya tidak menjumpai seat belt sama sekali teman-teman. Jadi sepertinya seat belt hanya ada di bagian depan saja. Kita lihat lebih dekat lagi teman-teman di bagian jok belakang. Ini door trim sama ya. Di sini juga ada yang namanya apa ya ini? Safety lock ya. Jadi untuk mengamankan anak-anak di sini juga sudah dibikin pada zaman dulu sudah ada fitur tersebut teman-teman. Jadi ini bisa dibuka dari luar tapi tidak bisa dibuka dari dalam biasanya. Ini ada salah satu fitur yang sampai saat ini masih digunakan, padahal ini mobil keluaran tahun 1991. Dan door trimnya sama, ini untuk membukanya ya. Penguncinya di sini. Ini untuk power window-nya, dan untuk joknya teman-teman bisa lihat ini dia permanen sepertinya. Dan ini dia di cover ya joknya dengan kulit sintetis. Jadi ini dalamnya itu blue true sebenarnya untuk joknya, dan ini dia tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan lagi, permanen. Tapi kita lihat di sini ini kayak semacam ada resletingnya teman-teman. Oh, di sini kayak ada jadi ini sepertinya sandaran tangan. Kita coba keluarkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau misal kita keluarkan, ini handrestnya. Jadi walaupun ini permanen, baik itu joknya, ya joknya ini kita tidak bisa sesuaikan lagi. Tapi teman-teman perhatikan, ini dia lekukannya sesuai banget dengan postur tubuh kita. Dan ini kemiringannya juga sesuai ya, walaupun nggak begitu miring, tapi pasti nyaman banget. Teman-teman perhatikan, ini headroomnya masih lumayan tinggi. Tapi yang sedikit kurang barangkali menurut pendapat pribadi saya itu di bagian belakang ini tidak dilengkapi dengan headrest ya, fitur headrest di sini nggak ada, jadi cuma lekukan seperti ini. Teman-teman perhatikan. Tapi duduk di bagian belakang sini memang nyaman banget. Lagi teman-teman ke bagian atap. Jadi plafonnya ini modelnya bukan bludru ya. Ini kayak semacam karet sintetis tapi di dalamnya ada busa. Jadi ini empuk sekali ya. Tapi menurut saya ini kurang begitu bisa meredam panas teman-teman. Jadi di dalam sini rasanya sangat panas sekali, apalagi kalau kondisi AC off ya, karena jarak antara kepala dengan atap ini lumayan dekat. Teman-teman bisa perhatikan juga di bagian sini ini ada lampu baca, tapi ini masih bohlam. Dan di bagian sini teman-teman, spion tengah ini dia tidak dilengkapi dengan lampu baca ya. Ini tadi saya pikir adalah lampu baca, tapi ternyata tidak ada lampu bacanya. Tapi ini sudah ada dinainya teman-teman, tuh ada fitur dinainya. Kita lanjut lagi. Ini di bagian sebelah samping ada handle pegangan tangan dan juga ada gantungan. Oke, jadi itu tadi teman-teman review singkat saya tentang mobil Honda Grand Civic ini, yang mana pada tahun 1991 sudah dilengkapi dengan banyak sekali fitur, diantaranya power steering dan juga power window serta AC ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, mobil Honda Grand Civic tahun 1991 dengan kapasitas mesin 1500 cc. Dan kalau misal kita perhatikan, mobil ini bisa dikatakan tidak lekang dimakan zaman begitu. Ini umurnya barangkali sudah 30-an 2 tahun sampai dengan tahun 2023, tapi masih enak banget dipandang, apalagi kalau kondisinya masih bagus dan terawat. Sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jika ada salahnya ataupun kurangnya, nanti Anda bisa tambahkan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, dislike jika Anda tidak menyukainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe untuk tekan tombol subscribe ke channel Ardiansah Ramiarno.